Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu sama Mas Til di kesempatan hari ini. Wow, ini sudah jam 11 guys syutingnya guys. Kira-kira keburu atau tidak dengan pengajian ada di masjid guys? Oke, kita buru-buru dulu syutingnya guys. Oh iya, Mas Wardi tadi malam sudah beranjak pulang ge. Doakan selamat sampai tujuan. Kalau sekarang mungkin masih di Tanjung Karang atau di Bandar Lampung. Jadi perkiraan Mas Tulus tadi jam 3 atau jam 4 sudah sampai di Rawajitu, atau di kampungnya Mas Tulus di Rawajitu, Tulang Bawang, Lampung. Apaan sih? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Selamat bergabung. Untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Dipencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan untuk kalian yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, saya ucapkan selamat datang dan juga salam kangen, salam rindu, salam sukses, salam sehat, salam terbaik buat kita semua ya. Jangan lupa like, share, dan Mas Tulus kita sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya guys. Alhamdulillah bulan ini bisa gajian. Mas Tulus tadi dapat notifikasi dari Google AdSense kalau alhamdulillah tanggal 21 ini bisa gajian. 21 Maret 2022 Mas Tulus bisa gajian bulanan sedikit $100 ya. Intinya gini, sudah sampai di $100 berarti ya 1,4 lah, 1,4, 1,5an lah alhamdulillah ya. Kui gaji pirang bulan, gaji 3 bulan rek. Berarti Mas Tulus dari YouTube sebulan dapat 500.000. Alhamdulillah. Makanya kalau ada yang bilang, kamu tuh bikin konten cuma buat sensasi, kamu tuh bikin konten buat nyari duit dari mana rek? YouTube 500.000 sebulan ya, ngapunten ya rek. Aku sekali nyanyi aja di atas 500.000, jujur aja gitu loh. Tapi kalau aku dianggap mencari konten kemudian cari duit di sini ya, nggak munafik, saya juga butuh duit dari sini. Kalau ada rezeki alhamdulillah. Cuman kalau jenengan bilang nyari duit khusus ini, nyari konten biar jadi duit di sini ya, yang jenengan hitung sendiri lah. 3 bulan terakhir Mas Tulus dihitung selama 3 bulan ke depan 3 bulan gajinya 1,5 juta. Ya itu pun belum tentu ya. $100 tuh nggak salah berapa. Teman-teman klik kolom deskripsi. $100 itu ya sekitar 1,5 atau 1,4 lah. Gitu loh saudaraku. Jadi kalau misalnya gajinya Mas Tulus agak bisa keluarnya 3 bulan sekali ya, nggak dikategorikan cari duit juga sih. Nggak ngebet juga. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak juga ya terus minta tolong biar dikasih. Disyukuri aja apa yang ada. Oke? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sukses buat semuanya. Pagi ini semangat dengan kondisi apapun ya. Di Jumat berkah ini mudah-mudahan rezeki kita semakin berkah. Jangan lupa sedekah teman-teman, ngomong hari Jumat ya. Oh ya, aku mau sampaikan terima kasih banyak. Iqra Al-Quran sebetulnya sudah sampai, sudah cukup, percaya atau tidak ya, luar biasanya subscriber gue yo. Kalau mereka untuk sedekah itu nomor 1. Mereka tuh cepet-cepet, karena dari awal mereka memang sebetulnya pengen terus digelar yang namanya sedekah Al-Quran, tetapi Mas Tulus close ya teman-teman. Oke, sedekah Al-Quran akan Mas Tulus buka lagi nanti selepas Lebaran ya teman-teman. Jadi sementara waktu kita fokusnya ke nasi box dulu aja. Teman-teman yang masih pengen bantu nasi box silahkan dibantu. Tapi Iqra tercapai, Juz Amma tercapai, Al-Quran bahkan lebih dari 40. Keren gak sih? Masya Allah, berkah buat kita semua ya. Kalian kalau buat sedekah emang nomor 1 banget. Pokoknya terima kasih banyak. Nah, masih ada beberapa orang yang masih bertanya, Mas Tulus kalau saya kasih kirim lagi meskipun sudah lebih di atas rata-rata, apakah masih boleh? Silahkan, Mas Tulus putuskan. Gini teman-teman, karena masih banyaknya yang pengen sedekah,
walaupun jumlahnya lebih dari 40, kan nanti di TPA itu bisa difungsikan untuk sesuatu yang lain ya teman-teman. Jadi di TPA itu sebetulnya butuhnya lebih dari 40 karena siswanya hanya 40. Siswanya per kloter itu 40. Jadi butuhnya 40 Al-Qur'an. Tetapi ketika mereka memiliki lebih dari 40 Al-Qur'an, mereka bisa membuka kloter berikutnya tanpa harus menunggu kloter yang pertama, ya toh? Jadi teman-teman sudah terkumpul ini Al-Qur'an, alhamdulillah sudah lebih dari 40 dan masih banyak yang mau kasih. Masih Mas Tulus tunggu. Oke, Mas Tulus putuskan dalam hati begini. Oke, Mas Tulus akan buka donasi Al-Qur'an sampai hari Minggu tanggal 12 ini 11 ya, 11, 12, 13. Tanggal 13 Maret 2022, nggih. Jam 00 lah. Jadi lewat tanggal 13 Mas Tulus sudah closing. Hari Senin sudah closing. Jadi teman-teman yang masih pengen sedekah Al-Qur'an meskipun jumlahnya sudah lebih dari 40, langsung hubungi Mas Tulus aja nggih. Langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi dan nomor WhatsApp yang 0857541188. Atau yang sudah punya WhatsApp Mas Tulus, silakan langsung hubungi Mas Tulus saja. Mas, saya pengen bantu sedikit buat Al-Qur'an. Tidak banyak-banyak pun nggak apa-apa. Ada yang cuma satu loh teman-teman. Ada yang satu, ada yang dua, nggak apa-apa. Ditumpuk-tumpuk kan nanti jadi banyak. Ya, teman-teman yang sudah membantu terima kasih. Sekali lagi untuk yang masih pengen bantu, Mas Tulus kasih kesempatan sampai di hari Minggu. Jadi hari Minggu itu Mas Tulus akan sedekahkan berapapun pendapatan Al-Qur'an, pendapatan sedekah dari Al-Qur'an teman-teman. Jadi mungkin bisa lebih dari 40, mungkin bisa 100 dan lain sebagainya. Mas Tulus akan sumbangkan sesuai dengan donasi yang terkumpul sampai di hari Minggu. Oke? Karena masih banyak yang mau dan kemarin baru nanya nomor rekening tapi sampai sekarang belum transfer kan. Jadi Mas Tulus nggak enak. Takutnya nanti nggak diterima gimana. Jadi Mas Tulus kasih kesempatan buat yang mau sedekah Al-Qur'an sampai di hari Minggu. Oke? Matur sembah nuwun. Dan teman-teman yang masih pengen bantu untuk nasi box, ayolah dibantu. Masih 2,5 tok rek, rong nambah-nambah. Tulung atuh. Yuk, transfer ke rekening donasi Big Tulus Official yang ada di kolom deskripsi. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000 untuk satu nasi box. Maksimal unlimited terserah kalian. Silakan langsung transfer ke nomor rekening yang ada di situ ya. Dan untuk pemesan minyak bidara juga, yang mau pesan minyak bidara di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857543138. Sebutkan nama, alamat, nomor RT RW, kemudian kode pos dan lain sebagainya. Oke. Sembah nuwun yang sudah sedekah Al-Qur'an, sudah sedekah Iqra, sudah sedekah Juz Ahmad, sudah sedekah buat nasi box, sudah bantu buat besar minyak bidara. Terima kasih banyak. Allah yang tukar rezekinya lebih melimpah, Allah tukar diberikan keberkahan banyak. Ditukar dengan keberkahan sama Allah, ditukar dengan kesehatan dan semoga Allah kabul hajat baiknya. Apapun hajat baiknya dengan bersedekah oleh Mas Tulus untuk Al-Qur'an dan diniatkan pahalanya untuk siapa? Untuk diri sendiri kah? Untuk orang lain kah? Untuk orang tua kita sudah meninggal? Semoga Allah terima pahalanya disampaikan kepada kita tujuh. Amin ya Allah. Oke. Pengen bahas apa Mas Tulus hari ini? Berapa menit kira? 6 menit, 7 menit 7 menit tok. Nanti takutnya banyak yang komplain ya. Oke, teman-teman yang masih pengen itu bisa hubungi Mas Tulus lah. Banyak ada Instagram, ada WhatsApp. Pokoknya intinya langsung situ aja ya. Pengen bahas apa Mas Tulus hari ini? Banyak yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan yang membuat Mas Tulus gimana ya, pengen bikin vlog ini, pengen ngangkat cerita ini. Jadi berhubungankah acara yang digelar di Gunung Merapi dengan corona? Apakah nanti ini berefek baik untuk corona atau apa? Dan mereka meminta Mas Tulus untuk membahas corona tetapi disambungkan dengan erupsinya Gunung Merapi. Dan jujur teman-teman, aku kemarin kan diajak Mbak Tika sama Mas Roil itu, Mbak Tika itu kan suaminya lagi cancel acaranya, terus tiba-tiba sore-sore itu ngajakin ke puncak makan sate marangi. Jadi Mas Tulus langsung jalan, sore-sore itu jalan sekitar jam 2 sampai ke sono, pulang malam. Dan aku nggak terlalu nyimak YouTube-ku, kemudian aku nggak terlalu nyimak WhatsApp yang pada ngeser-ngeser segala macam. Tetapi pas mau pulang aku agak down ketika ternyata betul setelah Mas Tulus bikin video beberapa hari dan di hari Rabu malam Kamis itu juga terjadi erupsi yang lumayan agak besar, tetapi sedikit lebih besar daripada sebelumnya dan ternyata apa yang Mas Tulus sampaikan tuh sedikit banyaknya ada benernya. Maksudnya prediksinya Mas Tulus itu bisa dibilang betul. Dan apakah ketika kita menyampaikan sesuatu terus benar, apakah itu sesuatu yang membahagiakan buat saya? Saya tidak sama sekali. Jadi ada sebuah beban yang tidak bisa saya teman-teman, nggak bisa saya bendung, nggak bisa saya ceritakan di sini karena kadang-kadang feelingku kalau bener tuh aku kayak sedih sendiri. Ya Allah,
aku selalu berharap ya, setiap aku dapat clue atau dapat feeling dari Allah atau firasat dari Allah, sesuatu musibah kah, sesuatu yang buruk kah dan lain sebagainya, aku selalu bilang sama Allah, ya Allah kalau bisa jangan sampailah terjadi. Ya Allah kalau terjadi sekecil mungkin. Jadi aku selalu cancel. Aku selalu tutupi semuanya. Aku selalu tutupi apa yang aku rasain gitu loh teman-teman. Jadi menurut kalian yang harus terjadi itu kan, kalau mungkin bagi kalian akan melihat pengen banget sesuatu terjadi biar sesuai dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Tapi kalau saya, ketika saya mendapatkan sesuatu terus ternyata terjadi, itu tuh rasanya kayak dek gitu. Sepanjang jalan di mobil tuh yang lain pada tidur, Mas Tulus nangis dalam mobil. Sampai Mas Roil, suaminya Mbak Tika tuh kan yang bawa mobil, sampai mau negor takut, nggak ditegor kok gua diem seg-segan kan gitu ya. Rasanya itu kayak gimana sih teman-teman kalau kita membaca sesuatu yang kita baca tuh ternyata benar dan terjadi, itu rasanya kayak piye yo, kayak rasa bersalah, kayak aduh nengki nggak enak gitu loh. Dan feeling ketika betul itu rasanya kayak kayak dicabik-cabik gitu loh. Jadi sedih sendiri. Dan jadi orang seperti saya itu nggak enak ketika teman-teman mungkin beranggapan ya jadi seorang indigo tuh enak, mereka bisa lebih hati-hati, mereka bisa jadi dukun, mereka jadi ini, jadi itu, istilahnya kayak itu gitu ya. Terus mereka tuh bisa jadi orang lebih hebat daripada orang-orang yang lain. Mereka punya teknik khusus dan mereka tuh bla 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 menurut kalian. Tapi percaya atau tidak, terkadang saya juga tersiksa dengan apa yang saya rasain. Saya juga kalau boleh curhat nih, rasanya kayak gimana gitu. Kayak Mas Wardi tuh kadang-kadang gini, kalau memang nggak sanggup ya nggak usah ditahan loh Kang. Kalau emang nggak ini ya udah loh Kang, katanya gitu. Wardi juga sempat yang komplain dengan kondisiku yang kadang-kadang tiba-tiba diem, kadang-kadang aku tiba-tiba nangis tuh, dia tuh komplain gitu loh. Udah Kang, kalau emang kakak nggak siap ya udah nggak usah diurusin, udah nggak usah dipikirin gitu loh. Makanya kadang-kadang dia, ya udah yuk Kang, yuk kita ke mall aja deh. Kadang-kadang dia yang ngeyel jalan karena dia tahu rasanya jadi saya tuh nggak enak ketika saya mendapatkan firasat. Apalagi firasatku betul kayak kemarin tuh, waduh masya Allah, nggak enak banget. Jadi teman-teman, mungkin orang-orang seperti kita, khususnya kalian yang punya firasat, punya clue dan lain sebagainya, mungkin rasanya sama dengan saya ketika merasakan sesuatu terus ternyata sesuatu tadi terjadi beneran, dan itu akan jadi apa ya, satu hal yang sedikit banyaknya itu nggak enak di hati kita, dan ya cuman kita yang tahu rasanya gitu loh. Dan kalian hanya akan berbicara ketika melihat orang-orang seperti kami atau seperti saya, oh orang gila, oh orang aneh, oh orang sok-sokan, oh orang nyari duit, oh orang ini orang itu. Padahal saya cuma bisa mengeksplor kemampuan saya. Tujuan saya adalah di situ. Saya pengen mengeksplor kemampuan saya pengen bermanfaat buat orang banyak. Intinya tuh itu. Tapi kalau diartikan dengan cara yang lain, dengan segi yang lain, ya wallahu alam, terserah jenengan yang menyimak. Ya intinya di situ. Nah, curhatanku selesai. Soal apa yang aku rasain sudah selesai. Kita kembali ke acara yang digelar di Gunung Merapi selama 35 hari ke depan. Dan ada yang bertanya soal termasuk untuk mengcovery apa tuh namanya, ibu kota baru katanya. Kemudian apakah untuk mengcovery juga corona dan lain sebagainya. Nah ini pertanyaan harus Mas Tulus bahas. Tapi di segi ini Mas Tulus pengen bahas dulu soal coronanya. Ya pengen bahas soal corona. Nah memang dari beberapa bulan yang lalu di vlog Mas Tulus soal corona, Mas Tulus sudah bilang kalau pandemi ini tidak akan hilang 100%, tetapi lambat laun akan berkurang dan akan berdampingan dengan kita. Mas Tulus sudah bilang ya soal itu ya. Dan di vlog-vlog sebelumnya Eyang juga sudah menyampaikan bahwa walaupun saat ini PPKM, walaupun saat ini sedang dalam kondisi yang ada virus Omikron yang baru, yang ibarat kata itu lebih bahaya, kemudian lebih gampang nular, Eyang tetap bilang eling lan waspada wae, becik ketitik Allah ketara. Intinya adalah ketika Eyang menyampaikan ini ya, oke, akan gampang banyak orang tertular, akan banyak orang yang merasakan sakit karena Omikron ini, tapi ini hanya kamuflase sementara. Ini hanya sementara dan oke, gampang nular tapi akan gampang disembuhkan. Sama dengan waktu Delta Plus pada waktu itu ya teman-teman, varian Delta Plus, kemudian varian Omikron. Eyang bahkan mengatakan kalau ya kita berdoa aja bahwa Omikron ini adalah varian terakhir daripada COVID-19 atau Corona. Jadi Eyang juga sempat menyeletuk beberapa kalimat yang ibarat kata membuat aku lega gitu loh. Oke, ini tidak akan berakhir, tetapi ini akan berkurang. Dan ini akan berdampingan dengan kita. Suatu ketika corona itu akan dianggap biasa aja, sama kayak seperti virus-virus yang lain, kata Eyang kan begitu. Dan Eyang juga mengatakan kalau ini semoga ini adalah virus terakhir, semoga ini varian virus corona yang terakhir, jadi nggak ada virus-virus yang lain. Dan beberapa hal yang Eyang sampaikan sudah Mas Tulus angkat di vlog sebelumnya.
Dan ternyata alhamdulillah betul, meskipun dengan kadar peningkatan yang tinggi untuk pasien COVID semakin nambah, tapi ternyata pasiennya juga cepat sembuh. Antara 5 sampai 7 hari sudah bisa pulang, sudah bisa tidak merasakan efeknya lagi atau sudah negatif lagi. Tidak selama yang sebelumnya sampai 14 hari sampai 1 bulan ya kan. Sekarang isolasi mandiri cukup di 5 sampai 7 hari. Setelah selesai, setelah hilang dites lagi negatif ya sudah. Berarti sudah sembuh. Nah, ini hal yang maaf istilah kata bukan mempercayai apa yang Eyang sampaikan. Oke, Eyang Lukito tuh seorang jin atau makhluk Allah yang bentuknya jin. Oke, mungkin akan berpikir kok mempercayai jin sih Mas Tulus. Tidak, kita tidak mempercayai jin, tapi kita mengaminkan apa yang dia sampaikan. Karena yang dia sampaikan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sehingga kita aminkan. Tapi kalau yang lain-lain, jin-jin yang lainnya bukan berarti kita harus percaya, tidak. Tapi menurut aku apa yang sampaikan ke kita itu adalah sesuatu yang baik. Termasuk soal COVID akan segera berakhir, meskipun tidak hilang 100%, tapi akan berdampingan dengan kita. Kemudian melonjak tinggi, tapi semua akan signifikan ya. PPKM, tapi semua akan rata dengan sendirinya, akan mudah disembuhkan dan sebagainya. Kemudian bahkan yang juga mengatakan seperti yang aku bilang tadi, varian Omikronnya adalah varian terakhir dari virus corona. Nah, I don't know ke depan akan ada lagi ya, I don't know. Soalnya yang mengatakan seperti itu. Semoga Omikron adalah varian terakhir lah, istilah kata begitu ya. Dan ini doa yang baik, jadi kita aminkan ya teman-teman. Nah, ketika kita garis bawahi apa hubungan Omikron, apa hubungan corona dengan acara yang digelar di Merapi, dua hal yang pengen Mas Tulus garis bawahi ya. Yang pertama, apakah memang untuk mengcover ibu kota negara kita yang baru, yang kedua apakah untuk corona. Yang pertama dulu kita angkat soal ibu kota kita yang baru. Dan ini juga termasuk jadi salah satu pembahasan di para leluhur kita soal pembangunan ibu kota kita yang baru. Tetapi sayangnya adalah saya tidak bisa mengatakan ini secara detail, tapi intinya memang para leluhur kita juga ada membahas ini, tapi tidak terlalu detail, tidak difokuskan. Bukan ini yang difokuskan, bukan untuk mengcovery 100% untuk ibu kota negara yang baru atau IKN, tetapi sampai detik ini hanya bagian sekian persen yang dibahas. Tetapi saya nggak bisa detailkan untuk jawaban yang pertanyaan pertama, karena soal ini ada secret yang tidak bisa saya buka. Tetapi intinya adalah memang salah satunya memang mereka sedang membahas soal negara kita, kemudian ibu kota kita, negara kita yang baru dan lain sebagainya memang sedang dibahas ya. Kemudian yang pengen Mas Tulus fokuskan adalah memang yang kedua ini. Memang ada salah satu pembahasan khusus yang memang sedikit lebih diperkuat untuk membahas soal corona ini. Memang ada usaha yang sedang mereka lakukan, cover yang sedang mereka lakukan untuk supaya anak cucu ini nggak membatasi lagi gitu, supaya tidak terbatasi lagi lingkup gerak kita. Dan aku gini teman-teman, aku bilang sama Eyang ya, kami kan jarang ya inget sama leluhur kami gitu. Kayak jujur kadang-kadang saya juga kalau pas doa juga masih sering lupa kirim doa buat leluhur kita gitu. Nah, Eyang kan pada punya pesan ke saya untuk gelar yang namanya sedekah bumi. Kumpulkan 7 tanah dari 7 tempat, kemudian kamu gelar sedekah bumi. Dan aku jawab dengan lantang, yang pekerjaan aku sudah banyak yang cancel di bulan ini, dan sudah mau puasa kan aku nggak ada kerjaan, yang aku nggak tahu juga mau jualan apa. Dengan kondisiku sekarang, aku terbebani teman-teman dengan kondisi ini. Aku pengen banget gelar sedekah buminya selama 35 hari ke depan. Pas penutupan acara ini seharusnya bagus ketika kita akan gelar sedekah bumi. Tetapi aku bilang apa adanya. Pekerjaan aku semua cancel, yang pekerjaan aku semuanya nggak ada. Dan untuk menggelar itu tuh kan butuh dana di atas 5 ya teman-teman, di atas 5 juta. Semua tuh ada Mbak Tika kok saksinya, bisa 7-8 juta itu habisnya. Dan aku bilang aku bukan sanggup, yang belum sanggup kalau sekarang kondisiku, pekerjaanku banyak yang cancel. Dan aku juga nggak terlalu nggak terlalu banyak pekerjaan. Aku bilang gitu. Aku sempat yang ngeluh. Nah, ini salah satunya. Jadi
yang kita tuh juga sedang mengusahakan supaya ini cepat berakhir, cepat cepat apa namanya, cepat selesai. Mungkin kalian aneh kenapa saya sampai nangis, karena yang bilang untuk ya biar kamu bisa usahakan bikin sedekah bumi, kami mengcovery anak cucu kami supaya anak cucu kami bisa terus berusaha, anak cucu kami bisa terus bisa bekerja dengan bebas kayak dulu lagi dan nggak ada batas gitu loh. Dan aku sempet yang sebegitu perhatiannya gitu loh para leluhur kita sama kita itu. Makanya kalau yang nggak tahu mungkin kalian akan bilang saya gila, kalian akan bilang saya gendeng ya kan, ngomongin leluhur yang kamu sendiri tuh yang tahu cuma kamu dan beberapa orang yang paham, sedangkan kamu nggak paham gitu loh. Dan ini sesuatu yang jarang orang rasakan, dan mereka tuh betul-betul sayang sama kita teman-teman. Makanya aku bilang ya kalau kamu tidak mengakui kamu punya leluhur, setidaknya gini, ya jangan gini, kamu nggak ngakuin punya leluhur nggak apa-apa, tapi setidaknya kamu jangan anggap mereka itu kayak yang seakan-akan kita tuh hidup tanpa leluhur gitu loh. Seakan-akan kita tuh di Indonesia itu memang tanpa leluhur gitu, seakan-akan kayak gitu. Apalagi orang-orang yang bawa-bawa agama kemudian beranggapan ngenang leluhur atau kirim doa ke leluhur tuh salah. Dan itu mereka tuh sayang banget sama kita loh teman-teman. Aku tuh sedihnya karena dia bilang ya biar kamu bisa hidup seperti biasanya, biar kamu bisa cari uang seperti biasanya. Dan ya aku beranggapan mereka begitu bukan cuma ke aku kan, berarti kan ke teman-teman semua, ke masyarakat besar. Dan mereka beranggapan supaya ini bisa anak cucunya bisa beraktivitas dengan biasa gitu loh. Dan betul teman-teman, mereka sedang mengkhususkan sesuatu yang akan digunakan untuk menghancurkan COVID secara gaib. Jadi mereka akan menghajar ini secara halus, secara gaib. Mereka akan membakar sesuatu. Ketika ini berhasil dibakar, aku yakin dan aku percaya Indonesia akan bebas lagi. Kita akan seperti dulu lagi. Aku sih yakin dan percaya. Karena yang mengatakan ini maaf ya teman-teman, aku gembeng rek. Aku tuh cengeng orangnya. Aku minta maaf. Aku pengen banget loh guys, kalau memang ada yang bisa aku lakuin buat bantu leluhur tuh. Badanku ini ada tenaga, ada apa, ada energi yang mereka butuhkan. Aku ikhlas betul, makanya aku nggak bisa nggak bisa lakuin apa-apa selain ya terima kasih ya Allah. Indonesia ini luar biasa, kami punya leluhur yang luar biasa, kami punya bahkan mereka menggelar sesuatu khusus untuk kemaslahatan kita. Saat ini lagi dibakar habis-habisan supaya cepat selesai, supaya kita ini bisa beraktivitas seperti biasa, supaya kita kembali kepada poros kita yang dulu. Dan yang aku sedihkan tuh adalah gini, yang kan sedikit banyaknya masih banyak yang nggak percaya soal Indonesia atau soal Nusantara tuh punya leluhur, soal Nusantara tuh ini, mereka nggak peduli itu loh guys. Dan aku sempat bilang yang Eyang nggak marah dengan para anak-anak cucu yang udah nggak inget sama Eyang. Mereka lupa dengan ada leluhur di masa lalu yang bantu kita, para raja-raja dulu, kemudian para leluhur-leluhur kita di masa dulu. Dari segi agama apapun, kita tuh punya leluhur yang baik guys, leluhur yang luar biasa. Dari segi manapun, dari suku apapun, adat istiadat apapun, kita memiliki banyak naungan. Tetapi aku bilang kalau itu apakah yang juga marah, ternyata mereka enggak. Tugas kami bukan untuk marah, tapi tugas kami untuk memelihara apa yang sudah seharusnya kami jaga. Itu yang bikin aku kayak gitu loh. Jadi kalau dikategorikan acara di Gunung Merapi berhubungan dengan salah satunya adalah untuk corona, salah satunya ya, tapi mereka memang sedang memfokuskan satu titik, ada 2 atau 3 hari yang memang akan mengkhususkan corona. Dan ketika mereka nanti berhasil membakar sesuatu ini atau menghanguskan sesuatu ini, insya Allah saya yakin dan percaya Indonesia akan kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah. Katakan amin saudaraku. Ya Allah, kembalikan kami seperti posisi yang dulu ya Allah. Kami diberikan kebebasan dalam mencari rezeki, kebebasan dalam beraktivitas,
beraktivitas dan kebebasan untuk beriman dan juga beribadah kepadamu. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, teman-teman ngapunten nggih, Mas Tulus ki wonge cengeng banget, gembeng. Kalau orang Jawa bilangnya gembeng. Jadi minta maaf kalau misalnya melankolis banget, karena ya itu tadi ketika aku ingat yang mengatakan ya biar kamu bisa aktivitas, biar kamu dapat duit, biar kamu intinya biar kamu dapat duit untuk jalan rezekimu, untuk jalan hidupmu gitu loh. Dan aku kayak ya oke lah, nggak tahu gimana caranya Allah kasih rezeki, tapi kalau tiba-tiba jebret Allah kasih rezeki kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Terus tiba-tiba aku bisa gelar sedekah bumi, minta tolong teman-teman yang di beberapa daerah untuk kirim tanah untuk dikirimkan ke Jakarta dan lain sebagainya. Ya aku nggak tahu, tapi istilahnya ya aku serahkan semua sama Allah, karena Allah yang menghendaki segala sesuatunya. Teman-teman sekali lagi selama 35 hari ke depan, kalau mulai hari Jumat ini, mulai hari ini, kalau bisa teman-teman mungkin dalam beribadah ketika selesai kirim doa untuk orang tua kita, selipkan Al-Fatihah buat para leluhur kita ya teman-teman. Yuk Mas Tulus pandu untuk kita kirimkan suratul Al-Fatihah. Kita niatkan untuk para leluhur kita, siapapun mereka, agamanya apapun, di alam manapun mereka, dan mereka yang diizinkan mengcovery Nusantara khususnya sama Allah diizinkan. Semoga pahala Al-Fatihah yang kita baca disampaikan dan diterima sama Allah, kemudian disampaikan kepada yang kita tuju. Yuk kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk para leluhur kita yang sedang menjalankan sesuatu demi untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kirim doa buat leluhur itu nggak usah ribet-ribet teman-teman. Niatkan doamu buat para leluhurmu, niatkan doamu untuk alammu, niatkan pahala Al-Fatihah saja paling simpel, dikirimkan pahalanya untuk para leluhur kita itu juga sudah sangat baik. Jadi nggak usah ribet-ribet aneh-aneh. Kirim leluhur dengan bikin ini nggak apa-apa. Kalau ada boleh, kalau nggak ada juga yang secukupnya aja. Baca Al-Fatihah aja cukup. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak ulasan Mas Tulus itu, kita doakan mudah-mudahan aminkan saja apa yang Mas Tulus terima, apa yang Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus terima dari sana, Mas Tulus sampaikan di sini. Semoga Allah ijabah sehingga Indonesia bisa kembali normal lagi untuk coronanya ya. Kembali kita bisa beraktivitas seperti biasa, bisa cari rezeki seperti biasanya. Jadi kita bisa melakukan niat dan tujuan kita apapun itu ya. Tujuan baik khususnya ketika saya biar rezeki saya kembali seperti sedia kala, saya bisa gelar tanpa harus buka sumbangan, saya bisa gelar sedekah bumi tanpa harus membuka donasi misalnya seperti itu. Jadi saya berharap juga sama dengan jenengan yang tadinya mungkin sedang kondisi yang agak drop gara-gara corona, semoga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih saudara-saudaraku yang sedang sakit, Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga rezekinya dilimpahkan berkah barokah, amin. Semoga yang punya utang piutang juga cepat lunas, yang dagang, yang usaha semoga laris manis, diberikan kemudahan kelancaran, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, yang lagi belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu lagi, kalian yang punya niatan, punya usaha, pengen punya target tertentu, ada hajat apapun, sekali lagi Mas Tulus doakan semoga Allah kabul, amin. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus harus pamit dulu, sudah waktunya buat ke masjid ya. Terima kasih banyak, ngapunten sekali lagi kalau Mas Tulus cengeng orangnya, aduh memang memekan orangnya ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Kritik dan saran bisa langsung klik kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_pp2 ya. Yang mau bantu sedekah buat Al-Quran, sedekah nasi bung, silakan hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi. Oke, klik kolom deskripsi sekarang juga. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.